Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Para sutresna, sugeng enjang, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah setia berbagi kaweruh, berbagi pangerten dan berbagi pengalaman laku, ajaran luhur, ajaran hakikat, ajaran ilmu hikmah, soro sedaya ajaran laku kasampunan urip. Mugia pepanggihan kita tansah pinaringan anugerah ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tansah saged mangku nikmat ingkang pinaringan dumateng kita sakeluarga arupi sehat, arupi ketentreman, arupi mboten kirang suatu napa kemawon, saha arupi hidayatul hidayah khususipun iman, Islam lan ihsan takwa Allah kita tansih saged dijejegaken kagem gelar gesang ing alam dunya menika. Lan mugia sedaya kenikmatan kala wau kita tasih saged mensyukuri minimal kelawan ngungelaken alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, wonten mriki bahasan kita sampun mancik edisi 0 gangsal inggih menika edisi ingkang nglajengaken edisi 0 babagan ponco laku kunci ngawurip mubarok ingkang sampun kawedar. Nah, ing edisi 0 gangsal menika nglajengaken bahasan edisi 0 sekawan kala wingi tasih mancik pengenalan ngawruhi lan mangerteni teorinipun lampah kunci mubarok angka setunggal. Para sutresna ingkang minulya, sumangga supados menghemat wekdal kados biasanipun kita wiwiti rumiyin kelawan ngresapaken barokatul Fatihah, umul kitab, umul Quran kelawan kita resapaken sesarengan kangge miwiti bahasan ing edisi 0 gangsal menika supados bahasan kita awal hingga akhir mangke tansah jinangungan hidayatul hidayah saking Allah hingga bahasan kita saged tetep netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita keluarga karo sinten kemawon ingkang kersa badhe numindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok menika. Sumangga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi illahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri atamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kagem ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugia kelawan Fadilatul Fatihah kala wau Allah tansah mandhapaken kanugrahan ingkang langkung agung khususipun dumateng bahasan kita ing edisi enjang menika edisi 0 gangsal saged netesaken manfaat guna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna, monggo kita lajengaken ing bahasan edisi 0 sekawan kala wingi kuku sampun maringi keterangan bahas kunci mubarak ingkang angka setunggal. Inti ringkisan simpulanipun bilih kunci mubarak 01 menika sinebut kunci ngawurip.
ugi kasebut kunci induke urip. Ugi estu kasebut kunci umul kitab, kunci umul Quran. Pramila ing saklebete laku kunci mubarak angka setunggal menika unenipun inggih menika intinipun suratul Fatihah. Nah, pertanyaanipun king menapa isi suratul Fatihah menika ndadosaken kunci ingkang angka setunggal kagem bika sirinipun kunci ngawurip mubarak angka setunggal? Minimal jawabanipun wonten 3 alasan. Ingkang pertama, suratul Fatihah menika merupakan induk dari semua peristiwa-peristiwa yang sangat mengagumkan yang sudah diabadikan ing saklebetipun Quran. Lah Quran menika merupakan mukjizat paling utama paling besar kagem umat Islam. Kenging menapa dados mukjizat paling utama? Keranten Quran menika saged membuka semua tabir misteri kehidupanipun manungsa mulai zaman Nabiullah Adam ngantos zaman Nabiullah Muhammad hingga umatipun sakmenika. Dan sedaya tokoh-tokoh peneliti saintifik sampun sarujuk bilih dari 80% kandungan Quran menika yang sudah diteliti secara ilmiah, tidak ada keraguan bahwa itu merupakan ide-ide besar yang sekarang sebagian besar sudah dikembangkan oleh para peneliti ilmuwan-ilmuwan, khususipun ilmuwan-ilmuwan barat. Alasan ingkang utama pertama inggih menika Fatihah menika saged dados penghantar sedaya hajat-hajat ingkang ageng. Dados keistimewaan Fatihah wanci luar biasa. Ingkang pertama, suratul Fatihah menika saged dados penghantar hajat yang paling mustajabah. Nah, menika Rasul piyambak dawuh, lamun kita kagungan hajat menapa kemawon, mila suratul Fatihah menika saged dados penghantaripun ingkang tepat. Menika keistimewaan pertama king napa Fatihah menika didadosaken kunci ngawurip mubarak ingkang angka 1. Keistimewaan ingkang angka 2 Fatihah menika para ulama inggih sepakat bilih maos Fatihah menika merupakan syarat rukun sahnya dalam melakukan sholat. Tanpa ada bacaan suratul Fatihah maka sholatnya tidak akan sah. Begitu luar biasanya posisi Fatihah sehingga diabadikan juga sebagai syarat sahnya sholat. Nah, menika inggih Rasul sampun dawuh, sampun sabda ingkang diriwayatkan Ibnu Muzaimah kalian Ibnu Hibban, artosipun ora sah sholatipun sapa wae lamun tanpa maca suratul Fatihah. Nah, menika negasaken bilih Fatihah itu begitu luar biasa fadilahnya, bahkan keutamaannya luar biasa, karena sholat tanpa ada bacaan Fatihah itu berarti sholatnya tidak sah. Pramila dari keistimewaan angka kali menika suratul Fatihah diposisikan sebagai umul Quran, juga kunci mubarak ingkang angka setunggal. Lajeng fadilah keistimewaan ingkang angka 3 dari sabda Rasulullah lewat riwayat Bukhari wal Muslim nate dipun dawuhaken mengkaten, wonten salah setunggalipun sahabat matur dumateng Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tiadalah meruqyah seseorang yang ternyata mustajabah kecuali dengan bacaan suratul Fatihah. Lajeng Rasulullah mengiyakan aturipun para sahabat ingkang meruqyah yang dikala itu memang terjadi wabah yang seperti saat ini mungkin Covid, hanya dengan bacaan suratul Fatihah. Nah, berarti ini minimal dari 3 keistimewaan kalau sudah komplit. Pertama, bilih Fatihah menika penghantar hajat yang luar biasa, yang efektif. Ingkang angka kalinipun Fatihah menika juga syarat wajib rukun untuk melakukan sholat, tanpa Fatihah tidak akan sah. Yang ketiga, Fatihah juga menjadi obat atau ruqyah yang efektif. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Fatihah itu bila dijadikan laku kunci mubarak itu mustajabah. Nah, untuk menjawab
semua pertanyaan itulah maka ponco laku kunci mubarok ini buku aturaken dumateng para sutrisno. Keranten napa kata ingkang tasih dereng familiar terhadap ilmu yang luar biasa ini. Mungkin kita juga mengenal ilmu kunci yang lain yang versi Torekot Jawa seperti ilmu Wahyu Ponco Gaib, dan ada juga sebelum kunci Wahyu Ponco Gaib juga versi Jawa juga Torekot Jawa ilmu kunci insyaallah sami cacahipun inggih gangsal. Hanya perbedaannya yang digunakan untuk rohnya ilmu itu bacaannya. Kalau kunci ponco kunci laku ngawurip mubarok menika sedaya kunci setunggal ngantos kunci gangsal diambilkan dari ayat-ayat dan surat-surat di Al-Qur'an, dan juga kalimat-kalimat thayyibah serta asma-asmaipun Allah ingkang paling elok ingkang hak. Nah, itu perbedaannya. Pramila untuk laku kunci mubarok ingkang angka setunggal menika unenipun kita ngagem suratul Fatihah. Lah, kalau secara seremonial kita sudah mengenal bahwa semua acara hajatan napa kemawon pembukaanipun baik itu yang berbau ke pemerintahan maupun kemasyarakatan maupun umum tansah diwiwiti dengan pembukaannya Barokatul Fatihah. Nah, itu menunjukkan bahwa posisi suratul Fatihah memang begitu luar biasa. Hanya perbedaannya di sini banyak kita umat Islam tidak memahami di samping ilmu-ilmu yang sekarang berkembang, ilmu hikmah, ilmu laduni, dan ilmu hak yang lainnya, serta ajaran luhur baik versi Torekot Jawa maupun Torekot Islam, ternyata umat Islam sudah mempunyai ilmu yang begitu luar biasa, namanya ponco laku ngawurip mubarok, yang kunci ingkang wiwitan angka setunggal inggih menika menggunakan suratul Fatihah. Lajeng dos pun dipangke mempraktekaken ilmu laku ponco kunci mubarok menika angka setunggal menika. Lah, para sutrisno kedah diwigatosi untuk mempraktekkan lagu ini supaya fadilahnya keluar, ghaibipun medal, muktajabahipun ilmu medal, keranten ilmu kunci ponco lagu menika kangge ngurip mubarok setunggal maupun gangsal ngantos gangsal menika sedaya luar biasa. Dan insya Allah penjenengan makin boten membutuhkan ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya spektakuler seperti kesaktian dan lain-lain. Cukup dengan ponco laku ilmu kunci ngawurip mubarok kemawon sedaya sampun teratasi. Fa insya Allah. Para sutrisno ingkang minulya, untuk maktekaken kunci ngawurip mubarok angka setunggal menika kita kedah memahami rumiyin kelengkapan ilmu. Untuk laku ponco ngawurip kunci ngawurip mubarok menika angka setunggal ngantos angka gangsal menika kedah dimiwiti kalian pelengkapipun inggih menika ingkang naminipun palenggah syahadat. Lah, palenggah syahadat menika kangge memperkuat ibarat meriam menika lupipun inggih menika palenggahipun syahadat. Lajeng dos pundi palenggahipun syahadat, monggo kita wigatosi rumiyin unenipun Fatihah kedah kita pahami rumiyin. Mangke kedah untuk mempraktekkan ilmu menika harus apal dulu unenipun suratul Fatihah lengkap kalian maknanipun. Harus hafal, benar-benar hafal di luar kepala, baik apalan unine, bunyi semua suratnya maupun bunyi semua maknanya atau terjemahannya. Harus hafal di luar kepala dulu. Monggo dipun camaken kedah hafal di luar kepala. Bacaannya kedah fasih. Nah, monggo kita kupas rumiyin isinipun Fatihah. Ing salebete suratul Fatihah menika inggih menika merupakan unenipun kunci angka setunggal, kunci ngawurip mubarok. Ingkang pertama panjenengan kedah miwitinipun kelawan ta'awud utawi uninipun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sedaya sampun apal. Ingkang artose aku berlindung amung dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa saking sedaya godha panggodane setan ingkang terkutuk, licik
tur keji. Nah menika kedah kita apali pangetosi a'udzubillahi minasyaitonirrajim kagem ngawali Fatihah. Supados menapa kita badhe nindakaken ilmu menika biasane wonten gaib-gaib ingkang rebutan badhe nggodha kita. Bahkan badhe mbijuki awake dhewe seolah-olah dia itu menunjukkan apa yang diberikan Allah, diberikan izin untuk menggoda manusia dengan diberikan kekuatan, dia bisa menjelma ini dan itu, bisa menyuarakan bisikan ini itu. Nah, supaya itu tidak masuk saat kita akan mau kunci ngaurip mubarak menika, harus Fatihahnya dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ingkang artosé ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Lajeng ingkang ayat pertama inggih menika bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmanipun Allah, atosipun ketika kita nyebut asmanipun Allah, kita akan terlambari ar-rahmanirrahim. Inggih kemoho welasipun Allah lan kemoho asihipun Allah dumateng kita. Di samping kita sudah minta perlindungan dari setan yang terkutuk, kita nyebut asmani Allah supaya kita kelambaran sifat Rahman dan Rahim pun Allah kejaga komplit datosipun. Ingkang ayat nomor kalih alhamdulillahi rabbil alamin, ingkang artosipun sedaya pepuji, sedahsyat apapun, seelok apapun, seindah apapun, seagung apapun menika amung kagunganipun Allah, Tuhan seisinipun alam. Alhamdulillahi rabbil alamin menika artosipun. Kedah dipahami supados menapa kita ngempakkan kunci ngaurip mubarak angka setunggal menika akan berfadilah yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Berantun menjadi syaratnya harus apal di luar kepala unine lan harus apal juga di luar kepala maknanipun. Ingkang ayat nomor 3 inggih menika Ar-Rahmanur Rahim. Inggih kala wau Gusti Allah menika Maha Rahman, Maha Welas lan Maha Asih. Ingkang ayat nomor sekawan Maliki Yaumiddin. Inggih menika Gusti Allah menika kang nguasani dinten pembalasan. Artinya kehidupan kita itu tidak hanya di dunia, nanti ada pembalasan. Bahkan pembalasan itu juga terkadang diberikan di dunia juga. Makanya kalau ini kita jadikan suatu bacaan fadilah untuk mempraktekkan ilmu ini, semua aspek-aspek makna ini akan terlambar kepada diri kita dari Allah. Ingkang ayat gangsalipun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inggih menika artosipun amung dumateng panjenenganipun Allah kita menembah lan amung dumateng panjenenganipun Allah kita nyuwun pitulungan. Dados iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan inti dari Fatihah utawa ati nih rohnya Fatihah di sini. Lajeng keutamaanipun Fatihah ing Ar-Rahmanirpun Ar-Rahmanur Rahim. Ayat ketiga menika keutamaanipun, ayat keempat kelima menika inti utawa atinipun Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang hidup itu semua mengharapkan tuntunan namung dumateng Gusti Allah, kita nyuwun pitulungan dan petunjuk hidayah. Ingkang ayat nomor 6 inggih menika ihdinas siratal mustaqim. Sak sampunipun kita mendapat pertolongan, perlindungan, maka kita nyuwun den paringi dumateng Gusti Allah dalan ingkang lurus. Yen nek wis ditolong, ya kudu diparingi anugerah petunjuk dalan ingkang lurus. Dalan ingkang lurus. Terus gesang kita wis diparingi dalan menika ibarat tamu kenegaraan ingkang datang sampun digelaripun karpet sehingga kita tinggal napak gimana gak mungkin napake salah. Wong wis ketok ngegles karpet merah panjenengan pirsani menawi wonten tamu kenegaraan. Lah menika mangke fadilanipun. Ayat saklajengipun inggih menika ayat angka 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inggih menika dalan utawi radosan utawi margi tiang-tiang ingkang sampun panjenengan Allah paringi nikmat petunjuk, nanging sanes dalan-dalan tiang ingkang panjenengan Allah murkai, ugi sanes dalanipun tiang-tiang ingkang panjenengan Allah paringi sesat. Dados siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ketujuhipun
kala ungel-ungelanipun. Lah menawi panjenengan kesulitan untuk memaknakan secara Fatihah untuk secara Jawi, panjenengan bebas saged maknanipun. Kalau paham bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, panjenengan bika Quran dan terjemahanipun panjenengan apalaken Fatihah sak pemaknaanipun. Entah pemaknaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, terserah ingkang panjenengan remen. Yang penting tujuannya bisa hafal bunyinya Quran, suratul Fatihah lengkap 7 ayat kalau wau, ditambah diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, plus maknanipun kedah hafal di luar kepala. Sehingga saat membaca langsung kontak antara pikiran dan hati itu maknanya sudah masuk di dalamnya, dalam pemahaman hati dan pikiran kita. Nah, kalau wau uninipun suratul Fatihah yang menjadi umul kitab, umul Quran, juga umul kunci atau umul miftahul ummah. Inggih menika kunci indukipun ngaurip mubarok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saat mengucapkan kita harus otomatis maknanya sudah terputar dalam otak dan hati kita, harus paham. Itu yang menimbulkan nanti keajaibannya akan muncul, akan tumbuh, akan tumuwuh. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wigatosi sabibaripun kita syarat utamanya harus hafal, benar-benar hafal di luar kepala dan memahami maknanya di luar kepala. Mila ingkang kedah kita lambahaken ingkang saklajengipun keranten tantananipun sadereng miwiti kunci setunggal ngantos gangsal menika kedah dipun miwiti kelawan njejekaken nglenggahaken syahadat. Mila kita kedah tetep ngapalaken lan paham maknanipun syahadat rumiyin. Semua kunci 1 sampai 5 nanti kalau mau menjalankan lakunya harus diawali dengan palenggah syahadat. Nah, menika dos pundi menika palenggah syahadat? Palenggah syahadat menika unane nggih syahadat ingkang 2 kalimat kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artosipun aku bersaksi aku anak seni ora ana pangeran sing patut disembah amung panjenenganipun Allah. Lan aku pun bersaksi bilih Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah menika inggih menika nabi lan utusanipun Allah. Menika artosipun. Dados tata cara lakune untuk menjalankan kunci ingkang pertama menika kita kedah palenggah rumiyin. Terus pun cara menjalankan kunci dan palenggah kita untuk menjalankan kunci dan palenggah menika wekdalipun terutama panjenengan titeni rumiyin menawi saged untuk kunci pertama menika angka setunggal menika kita jalankan ajeg setelah sholat wajib kita. Habis wiridan wajib, wiridan-wiridan yang sudah rutin kita lakukan, selesai itu baru kita menjalankan laku kunci ngaurip mubarok angka setunggal. Kenapa kedah diempakaken terus? Semakin ini menyatu dalam diri dan jiwa kita, maka setiap saat kita tetap diwengku perlindunganipun Allah, petunjukipun Allah utawi hidayahipun Allah lan keagungan Allah sedaya diparingaken dumateng kita sehingga kita hidup ini benar-benar diwengku dengan keseluruhan oleh Allah. Semua sepak dan terjangnya, semua akibat yang ditimbulkan dari makhluk-makhluknya baik yang jahat dan tidak jahat akan direksa sendiri oleh Allah. Nah, menika fadilah paling utamanipun. Lajeng tata cara nindakaken kita kedah palenggah syahadat rumiyin. Monggo kita diwigatosi praktekipun palenggah syahadat saderengipun ngunci panjenengan kedah lenggahipun sila biasa menika sikil tengen didekek ndukure sikil kiwa seperti kita lenggah-lenggah tiang badhe semedi badhe topo menapa lenggahe wong bancaan bareng kabeh sila. Kedua tangan menapak di atasipun dengkul.
punggungipun tegak lurus, sampun ngantos bungkuk, dada terlihat tegak supados napa pernafasanipun lancar. Sabibaripun sikap kita tegak, lajeng kita atur nafas kita supaya halus. Jangan dipaksakan, ngantos terasa nyaman, baru kita niat untuk laku palenggah syahadat menika. Sabibare kita niat, meripat dipejamaken, kita sudah posisi sudah tenang. Nah, kalau sudah mata dipejamkan, kita niat, ya Allah, kula niat nindakaken palenggah syahadat kangge lampah kunci ngaurip mubarok angka 1. Nyuwun izin ridho panjenengan. Sabibaripun niat kala wau, tangan kanan, lengan kanan panjenengan angkat, panjenengan tempelaken wonten dada kiwa. Dada kiwa pas di arah antaranya puting sebelah kiri, puting susu sebelah kiri, panjenengan dekep. Yang ada kedutannya itu panjenengan dekep. Nah, setelah posisi tangan mendekap dada sebelah kiri, kita kedangu ngelaken syahadat 3 kali. Ingkang pertama dengan suara yang lirih, yang mendengar hanya telinga kita dan hati kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian kita ngangen-ngangen maknanipun. Disuarakan lirih 1 kali, kemudian yang 2 kali dilanjutkan diungelkan dalam hati, rasa hati. Dados syahadat diungelkan 2 kali lagi, tapi dalam rasa hati. Tetap yang mendengarkan telinga hati kita dan hati kita sendiri. Tak sampunipun diungelkan kaping kali dalam hati kala wau, lajeng kita candle diheningaken, diraosaken. Nah, di situ biasanya sudah ada pergerakan entah tangan, entah badan kita dicondongkan ke belakang atau ke depan atau bahkan ke kiri dan ke kanan. Panjenengan kendelaken mawon boten napa-napa, tetep panjenengan titeni dieling-eling maknanipun syahadat kala wau. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menawi sampun boten wonten gerakan malih, diam, tenang, panjenengan siap nglajengaken matrap utawi lampah kunci mubarok angka 1. Sikapipun sami tetep tangan panjenengan ngandhapaken malih di atas lutut. Menawi sampun nafasipun lancar malih, panjenengan ungelaken niat ing manah. Ya Allah, kula niat nindakaken nglampahaken kunci ngaurip mubarok angka 1. Nyuwun izin lan ridho panjenengan. Terus panjenengan kendel. Sabibaripun panjenengan kendel, lah untuk kunci mubarok 1 menika menggunakan barokatul Fatihah. Sikapipun sabibaripun tangan tetep di atas lutut, sabibaripun niat panjenengan monggo diangkat. Posisi sikap untuk laku ngaurip mubarok angka 1 kuncinipun tangan seperti orang berdoa. Diangkat, lajeng jari telunjuk usahakan menempel di alis paling samping, yang paling dekat dengan telinga. Nempelipun anggang-anggang kemawon. Telunjuk kanan menempel di pucuk alis sebelah kanan, ingkang dekat dengan kuping, ditempelkan tapi tidak nemplek-plek. Pokok krasa nyenggol alis, itu kita diam tangannya. Yang kiri juga seperti itu, jadi seperti orang berdoa tapi tangan telunjuknya ditempelkan anggang-anggang di alis, kiri dan kanan. Kiri tangan kiri, kanan tangan kanan. Lajeng kita atur nafas ingkang alus, panjenengan ungelaken sama 3 kali. Yang pertama dibunyikan lirih, yang mendengar hanya telinga kita sendiri dan hati kita sendiri. Panjenengan ungelaken uninipun kunci mubarok angka 1 inggih menika Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan tenang, kalem. Alhamdulillahirabbil alamin ngantos waladhdallin. Sabibaripun ngungkelaken bersuara lirih 1, panjenengan tenang, pikiran pun kemana-kemana. Lajeng panjenengan lanjutaken 2 kali lagi, nanging boten diungelkan, boten disuarakan, hanya diungel dalam rasa jati di hati kita 2 kali. Nah, setelah selesai mengungelkan yang ketiga yang dalam hati ini tadi, ini justru
malah ada gerakan yang gerakannya biasanya di tangan kita ada yang bergemetar, diikuti aja, jangan ditentang. Ada yang maju ke depan ke belakang, tangannya keweras, bahkan seperti orang yang keweras sekali gitu gerakannya. Diamkan saja. Itu berarti sebelum hidup kita menggunakan kunci mubarak menika, kita banyak fenomena yang sudah kita lakukan, fenomena positif maupun negatif, kita ikuti saja. Nah, itu artinya kita mendapat peringatan atau laporan bahwa hidup kita ini banyak sekali gerakan-gerakan yang di luar kontrol kita. Tidak apa-apa, itu namanya paleburnya laku. Kita ikuti sampai tangan itu berhenti dengan sendiri. Nah, begitu tangan itu sudah berhenti sendiri, kita tarik nafas menggunakan hidung, nariknya lewat udel, dari sekolah lewat udel gitu, kita narik nafas melalui hidung. Kelawan ngungelaken kita angkat ngantos dumugi bumbunan, kita engkrek utawa kandelaken, ndak bernafas antara 6 ngantos 7 kedutan atau 7 detik, 6 atau 7 detik. Sabiber diengkrek 6 kedutan utawa 7 kedutan, kita hembusaken. Kalau wau nyedot menggunakan hidung, baru kita hembuskan melalui mulut sambil ngungelkan lirih Allah. Kita arahkan, salurakan ke seluruh tubuh turun ngantos dumugi ujung jari kaki. Allah. Nah, senaosa kalau wau sabibar ngungel ada gerakan sedahsyat apapun, ketika kita ngungelakan sambil bernafas hu dan Allah, anehnya itu berhenti total. Yang ada tenang. Terus gerakannya itu ada kesujukan merambat di sekujur tubuh. Dados pun kuatos. Itu tandanya bahwa laku kunci kita mulai meresap dalam jiwa, hati, sanubari, dan tubuh kita karena Allah. Nah, sabibaripun kita tarik nasab dan embuskan. Kalau kita masih nikmat, dilakukan lagi, tidak apa-apa, diulang-ulang sesuai kenikmatan kita. Kalau rasa kita, hati kita menyuruh kita untuk ingin melakukan lagi, kan apa kenikmatannya tiada tara. Saat mau mengakhiri kunci angka setunggal menika, yaitu dengan narikan hu Allah kalau wau. Nah, itu biasanya kalau setelah kita tarikan berulang-ulang berapa kali, yang ada itu kita tidak terasa ngantuk, kita tepar atau tertidur dengan telentang, dan nikmat itu. Itulah keajaibannya laku ilmu kunci mubarak angka setunggal menika. Dados kuku baleni malih, sabibaripun kita laku palenggah syahadat kalau wau, inggih menika totoren sami, kita lenggah. Hanya bedanya kalau syahadat tangan kiri ini nutupi di lengan kiri, nutupi dada kiri, tepat yang ada kedutannya itu. Begitu kita diam, kita niat untuk laku, ya Allah kula niat lampahaken palenggah syahadat nyuwun izin dan ridha panjenengan. Ajeng panjenengan berniat untuk ngungelaken dengan suara lirih yang mendengar hanya telinga dan hati kita. Satu kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kalem, yang tenang, supaya apa? Hati dan jiwa kita ngikuti maknanya. Kemudian kita lanjutkan tanpa bersuara, yang bersuara hanya hati dan jiwa kita mengucapkannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kalem, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sambil kita ngikuti maknanya. Setelah 2 kali kita kendel, kalau sudah ada rasa nyaman, baru kita tarik nafas, ngambilnya dari pusar atau udel menggunakan hidung kita tarik ke bumbunan, kita yang kergakan, diberhentikan, baru kita hembuskan melalui mulut Allah, kita arahkan sekujur tubuh. Nah, di situ ada kenikmatan yang luar biasa. Setelah itu, saat pada menit kita lampah kunci angka setunggal. Posisinya tetap silo, tangan di atas lutut. Baru setelah kita mengucapkan niat, ya Allah, niat ingsun lampah kunci ngawur mubarak angka setunggal, nyuwun ridho izin panjenengan. Tak bibar pun kendel, tangan kita gerakan ke atas seperti orang tengah ada berdoa, tapi jari telunjuk kiri dan kanan nempel di alis masing-masing. Nempeli anggang-anggang. Sak sampun posisi wonten mriku panjenengan ungelaken
ngagem swara ingkang lirih yang dengarkan hanya telinga kita dan hati kita. Fatihah komplit diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim pelan-pelan supaya khidmat. Sabibaripun diunggalaken lirih yang 2 kali diunggulkan tanpa suara menggunakan hati. Nah, begitu selesai mengunggulkan yang ketiga, tangan itu biasanya bergetar. Kalau pertama, insya Allah pasti bergetar. Bahkan bergetarnya dahsyat sekali. Sampai terasa getarannya itu ke badan itu koyok ngenteng no gitu. Sama kalau kita pijet yang pakai getaran itu, rasanya seperti itu nikmatnya. Begitu tangan sudah selesai tidak bergetar, kita itu dengan sendirinya tidak ada yang kita inginkan. Jadi kita pasrah dumateng Allah, berhenti sendiri, kita tarik nafas lagi, dari pusar menggunakan hidung, kita angkat di bun-bunan 6-7 detik, baru kita tiupkan menggunakan mulut, Allah. Nah, itu nikmat. Sebelum terlanjur ketiduran, kalau kita mengulang Allahnya itu biasanya nikmat, karena pasti kita akan pingin baleni. Kita tutup dulu. Namanya paneges panutup lakunya. Dados ilmu yang di luar kunci untuk mengawali namanya palengga syahadat kangge nutup supados napa ditutup. Karena ketika kita sudah laku, energi ilahiyah itu sudah penuh dalam jiwa kita dan tubuh kita. Dikhawatirkan kalau kita nggak nutup dulu, terus ada istri atau suami kita masuk, anak kita demok, tubuh kita ini penuh energi yang luar biasa, bahaya. Ketika energi itu luar biasa bereaksinya, siapa yang menyentuh nanti bisa menimbulkan bahaya. Kalau energi itu masuknya luar biasa, makanya harus kita tutup dulu, kita paneges dulu. Lah, bagaimana cara menutup panegesnya? Monggo dipun titeni unenipun paneges menika, paneges panutup, damel nutup supaya tidak membahayakan diri kita dan orang lain. Nah, ketika kita lagi-lagi laku kuat, energinya lagi masuk-masuknya, ada orang yang ganggu, berbahaya untuk kita dan untuk yang ganggu kita. Makanya kita tutup dengan cara apa? Tangan kita kalau tadi kan posisi seperti orang berdoa. Ya, kalau paneges panutup, tangan kita ditaruh di tengah-tengah dada, nutupnya bukan di sebelah kiri. Tengah-tengah dada ini yang ada dekloannya itu di tengah-tengah. Dengan mengunggulkan, sama mengunggulkannya 3 kali, yang satu suara lirih, yang 2 kali dengan suara dalam hati. Unani pencatat ma'indakum yang fatu wa ma'indallahil bahin. Ma'indakum yang fatu wa ma'indallahil bahin. Ma'indakum yang fatu wa ma'indallahil bahin. Nah, sabibaripun diunggulkan pertama suara lirih yang didengar-dengarnya telinga kita dan hati kita. Yang kedua dengan suara hati, artinya di dalam hati 2 kali. Baru kita nutup tetap lagi dengan Allah kados kalau wau. Nah, kalau ini sudah kita tutup, sudah penyenangan, jangan ingat apa-apa lagi. Kalau kita tetap menggunakan Allah, tidak apa-apa, nanti bisa tertidur nyaman. Nah, itu sudah selesai. Yang kita lakukan berarti untuk kunci angka setunggal sampun. Nah, pertanyaan ini pun, kunci menika untuk apa saja angka setunggal menika? Fadilannya pun karena menika merupakan umul Quran, umul kitab, dan umul mafatih atau kunci induk. Gunanya ya banyak sekali untuk melambari keempat kunci yang akan kita tindakan, yang akan kita pelajari berikutnya. Itu landasannya kunci pertama menika. Dados penguat, pewadah, dan penjernih, pemperlancar. Dan kita menguasai kunci 1 kemawon menika, insya Allah fadilannya luar biasa. Karena apa? Juga faedahnya untuk melebur apapun. Nah, kunci 1 ini kalau penjenengan sedang melihat ada orang melakukan atraksi apapun, jangan diunggulkan, nanti bahaya. Orang yang beratraksi nanti akan muspro, tidak punya kekuatan untuk bisa jadi. Kalau itu sulap-sulapnya tidak akan bisa jadi. Itu ciri-ciri kalau kita
kunci kita sudah masuk. Orang pamer kesaktian itu juga tidak akan jadi. Nanti dikhawatirkan orang pamer kekuatan ilmu kebal. Nah, kita mengunggulkan kunci itu bahaya, moro-moro tembus, nanti kasihan dia malu, karena itu dia juga untuk hidup mereka. Tapi kecuali kalau kita mengunggulkan untuk supaya tahu bahwa orang itu kata bijui, kita berdoa supaya kepada Allah diberi hidayah, tidak apa-apa, tidak akan berdampak negatif pada mereka. Kita unggulkan kunci 3 kali, tapi niat kita untuk memberikan dia hidayah dari Allah. Jadi fadilahnya kunci untuk pertama itu utamanya sangat. Kalau kita mau menjalankan apapun dilambari kunci yang pertama, insya Allah sedaya tindak lanjut kita selalu diwengku perlindungan pun Allah, dan kita dijangkungi dengan hidayah Allah, dijauhkan dari angkara murka, bahaya maupun kesalahan. Nah, permasalahannya selama ini kita tidak menggunakan ilmu yang sudah ada di ajaran Islam itu sendiri, yang sudah ada, hanya bedanya kita tidak tahu, kita tidak pernah menggunakannya. Terus para sutris nangkang mulia, monggo diwegatosi untuk kunci utama, kunci mubarok 1 menika kalian palenggah syahadatipun monggo dipun wigatosi sekaligus kagem paneges penutupipun. Untuk syahadat penutupipun ungel-ungelipun ma'indakum yang fadu wa ma'indallahil bakin menika atosipun napa kemawon ingkang ada di dunia ini, baik miliknya manusia, hewan ataupun gaib-gaib yang ada atau semua ciptaannya Allah akan lenyap. Nanging ma'indakum wa ma'indallahil, apa-apa ingkang mungguh Allah menika ingkang paling kekal. Dados semua yang ada di dunia ini, baik alam, kekuatan alam, kekuatan hewan, kekuatan manusia, kekuatan gaib-gaib, makhluk gaib ini, itu muspro, ora abadi fana, ma'in dakum yang fadu, akan lenyap, hancur. Wa ma'indallahi, hanya dan apa-apa yang mungguhi Allah, hanya yang dari Allah sajalah yang kekal dan abadi. Menika artosipun dados panjenengan kedah memahami maknanipun di luar kepala juga, supados napa ibu pun meresap, fadilah pun meresap teng diri kita. Keranten sampun cekap para sutrisno, monggo sugeng nindakaken mugi saged netesaken manfaat guna lan mahanan dumateng gesang kita sekeluarga. Monggo dipun wigatosi bilih ilmu kunci ingkang angka 1 menika paling utama kagem njejegaken ngalusaken rasa jati, ngalusaken budi pakerti, ngalusaken tindak tanduk akhlak kita, dan ngalusaken sedaya perilaku kita. Dan ugi menika saged ngelambari turunipun perlindungan Allah, penjagaan Allah, lan petunjukipun Allah. Pramila kalau bisa kita lakukan setiap saat, daripada bengong tidak ada apa-apa maupun ada apa-apa, kita unggulkan. Kalau kita mengunggulkan di umum, kita tidak perlu harus silo, sikapnya harus tidak perlu seperti orang berdoa, cukup kita tenang, kita unggulkan, dilirihkan sama, tidak apa-apa, diakhiri dengan hu Allah juga sama, terus kita tutup. Sering sambil aktivitas apapun tidak apa-apa, gunanya apa? Supaya mengisi gaibnya, fadilahnya, kedahsyatannya supaya terisi masuk dalam jiwa raga kita, sehingga sewaktu-waktu kita butuhkan, saat kita mengunggulkan belum sampai akhir suratul Fatihah selesai, sama seperti kita mengunggulkan keseluruhan selesai, artinya seperti itu. Dan kedahsyatannya insya Allah luar biasa. Mugia panjenengan boten kagungan niat untuk nyoba orang lain, karena ilmu ini ilmu hikmah, jadi bersifat tafakur, semua turunnya keajaibannya langsung dari Allah, makanya tidak boleh untuk digunakan hal yang jelek. Kirang lan langkunge apabila wonten pertanyaan utawi keterangan ingkang dereng jelas dipun sampaikan teng kolom deskripsi. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggilan malih ing edisi 06 kunci ngaurip mubarok angka kali saklajengipun. Matur nuwun.